ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah makhluk yang paling banyak membantah. Karena judulnya begitu, saya mengutip yang pertama surat Al-Kahfi ayat 54. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sharafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, jadi Bapak Ibu, surat Al-Kahfi ayat 54 ini menjelaskan bahwa judul kita juara satu membantah adalah manusia. Jadi juara satu membantah adalah manusia. Apakah semua manusia itu suka membantah? Secara naluri iya, tapi secara praktik realita tidak. Jadi naluri kita itu kan pengen membantah. Kenapa? Karena manusia itu diberikan satu kemampuan, nek cara bahasa para ulama itu kemampuan al-bayan, menjelaskan, kemampuan berpikir logis, kemampuan membela diri, kemampuan mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Nah, di satu sisi kemampuan al-bayan berpikir logis itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi untuk menjelaskan kebenaran itu bagus, sistematis, argumennya kuat, dasarnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila ini dimiliki oleh orang yang nggak pas, nggak benar, maka yang terjadi argumen yang dia miliki untuk membantah kebenaran dengan cara yang logis. Jadi kebenaran itu kadang bisa dibantah dengan cara yang logis. Makanya dalam bahasa agama ini kita bicara konsepnya dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara konsep mengenai kebenaran, karena membantah ngeyel itu biasanya kan karena merasa benar orang lain tidak benar atau kurang benar atau salah. sehingga kita layak untuk membantah.
Yang menjadi dasar bagi kita, kebenaran itu ukurannya adalah syariat. Itu kata kunci dulu. Jadi nek wis Gusti Allah dawuh, kula jenengan ora bantah. Kalau Nabi sudah dawuh, kita tidak bantah. Makanya konsep yang dimiliki oleh orang mukmin, ini bukan manusia, orang mukmin, manusia spesifik mukmin. Jadi konsep dasar dari mukmin adalah qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar, kemudian kami taati, kami ikuti. Enggak bantah. Kenapa? Sing perintah Allah, yang perintah Rasulullah. Sudah tidak ada pilihan bagi orang mukmin yang benar. Lah apa itu langsung terjadi umboten? Jangankan kita, para sahabat ini di dalam beberapa ayat digambarkan mereka itu ya cok, tanda petik ya, bantahi Nabi. Sahabat, tapi mereka sesudah dikandani ya bener. Anak kula jenengan bantah, nek dikandani kan bantah meneh. Bedane kan ngoten. Nah, nek sahabat ngoten. Suatu saat niki contoh ya. Tentang harta rampasan barang. Gusti Allah niku dawuh, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya ini agak bantah loh niki masalahnya. Ini mempertanyakan, bukan bertanya dalam perspektif cari tahu, cari tahu tapi waktu bantah-bantah sithik. Mereka bertanya tentang harta rampasan barang. Terus dijawab, qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah bahwa harta rampasan barang itu untuk Allah dan Rasulnya. Dijelaskan kira-kira tambah bantah kok. Ya iya, lalu duit kok dipek Gusti Allah tahu Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Di kalimat terakhir tadi, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Cukup belum? Lalu disampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau disebut asma Allah bergetar hatinya. Maksudnya piye? Kalau sudah dikandani pakai ayat dawuh Gusti Allah, hatinya bergetar, terus enggak bantah lagi. Nah, itu sahabat Bapak Ibu di surat Al-Anfal itu. Jadi para sahabat ya kadang bantahi Nabi. Cuma sahabat yang baik sesudah mereka bantah dikasih penjelasan bahwa ini min Allah, maka mereka akan taslim, mereka akan menerima. Nah ini namanya bantah. Bantah. Terus Bapak Ibu, masalah membantah ini ada lagi model dulu namanya Nadhr bin Harits ya. Nadhr bin Harits itu orang kafir yang membantahi Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ini ngomong apa saja itu seringkali dibantah. Pokoknya modelnya itu model bantah. Modelnya model bantah. Beberapa hari yang lalu saya nonton podcast. Saya kalau di YouTube itu nontonnya biasanya podcast, Pak. Podcast, narasumbernya siapa, nah di situ itu ada cerita. Jadi tidak usah saya sebut ABC. Jadi ada cerita. Suatu saat di suatu tahun, sekitar 10 atau sekian tahun yang lalu, ada sebuah partai yang mengatakan pokoknya endiono kebijakan pemerintah modelmu bantah
jangan setujui. Itu namanya mode awal. Jadi modenya begitu. Itu di dalam sebuah podcast. Nah, jadi saya tidak sedang menjelaskan kelakuan ABCD, bukan. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita ini memodifikasi otak bawah kita, bawah sadar kita, bahwa kita modenya bantah, maka jenengan mendengar uraian apapun mesti membantah. Nah, itu namanya aksal syai'in jadala. Apa itu salah? Salah benar nanti Bapak Ibu. Tapi modenya berarti mode aksal syai'in jadala. Dulu Abu Lahab, Abu Jahal, Nadhr bin Haris dan yang lain itu modelnya Nabi Muhammad ngomong apa wae bantah sih. Sing penting bantah sih. Aja mbok setujone. Nek perlu langsung dibully dulu. Wis dulu nek unekno sih. Dene engko dhewe sing salah ya minta maaf. Nek layak minta maaf, nek ora ya ben. Sing penting bantah sih. Wong Jawa munine WTS. Waton Sukoyo. Sing penting gak padha. Dibantah niku. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang kita ini memang punya penyakit begitu. Nah, ini biasanya justru muncul dari orang-orang yang pandai bicara, pandai ngomong, pandai berargumen, berpikir logis. Nah, tadi di awal saya sampaikan, supaya kita ini tidak terjebak di situ, maka kita harus memahami apa itu kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran versi syariat. Karena kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif, tergantung kalau jenengan melihat dari perspektif mana. Kayaknya saya pernah memberikan contoh. Nek jenengan dadi suket. Suket apa? Bahasa Indonesia nih. Umpamane jenengan dadi suket. Terus jenengan delok antarane kambing karo macan niku jahat nih. Kambing sama macan jahat nih. Jahat kambing wong jenengan suket oke. Soalnya sing mangan suket kambing. Nah, nek jenengan dadi suket terus ono kambing dimakan macan, jenengan mesake kok. Lah ya mboten wong sing bagian mangan aku dipangan kok. Berarti statusnya macan kuwi menjaga harkat martabat suket apa mboten? Ya nggih. Itu namanya sudut Anda. Padahal nek jenengan ditakoni dadi menungso, ono kambing, ono macan. Macam berpotensi menekan panjenengan, kambing boten malah jenengan pangan. Nah, terus menurut panjenengan sing luwih jahat macane apa kambinge? Macane, sebab macan bisa menekan kita. Loh, berarti bener ya jelas toh. Lah nggih, itu namanya kan kebenaran itu seringkali karena perspektif. Sehingga Bapak Ibu bantah-bantahan seringkali berkaitan dengan ini. Seringkali dengan ini. Jadi bantah-bantah niku jebule kaitane karo masalah mempersepsikan kebenaran. Lah, kalau ini dipakai dalam hal agama, jenengan hampir pasti jadi liberal. Kenapa? Jadi di TV kadang ngomong kayak ngomong utuh disunting disalahno iku kan dosa. Boten, ini eksplorasi keindahan. Oh ya bisa. Lah ya. Jadi orang bisa menyampaikan perspektifnya masing-masing. Nah, ketika kita bicara seperti itu, terus kita tidak punya standar kebenaran, maka kula jenengan keliru. Kita harus punya standar kebenaran. Nek jenengan mukmin,
Standar kebenaran yang jenengan miliki, yang jenengan pedomani adalah apakah itu sesuai dengan aturan syariat atau tidak. Nah, itu bedane wong mukmin kali wong boten mukmin. Orang mukmin dia selalu patokannya adalah syariat. Kenapa begitu? Oh, jadi ini kaku, bukan kaku, karena kita punya panduan. Kita punya pedoman. Oh, pedoman ini. Nah, sayangnya sebagian orang itu pedoman orang maton. Kadang nganggo pedoman ini, kanggo pedoman itu, kanggo pedoman ini. Apa meneh nek dari awal sudah tidak setuju, lah wong biji bal-balan kok nganggo poli ya kuwate to, Pak. Nek bal-balan kuwi ya untuk nyekel bal. Selain tipe, lah nek poli cuk wudu nyekel bal itu enggak masuk tuh Bapak Ibu. Aturannya beda. Sama mungkin dalam perspektif aturan syariat dengan yang terjadi aturan sosial, aturan adat, kan kadang boten-boten. Lalu kita mau mengatakan mana yang benar? Lah nek kula jenengan mampu-mampu liberal, sampean ini rasa memonopoli kebenaran. Ora usah jadi Tuhan. Itu kata-kata yang enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena kebenaran jadi tidak punya ukuran. Kebenaran harus punya ukuran. Entah jenengan mau mengukur pakai apa, itu kan terserah. Tapi kita kan punya ukuran. Agama punya ukuran. Oh, kebenaran begini. Kebenaran itu begitu. Nah, jadi alat ukurnya jelas. Alat ukurnya jelas. Meskipun nanti dalam agama sendiri terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, jadi yang pertama, yang paling banyak bantai sesuai dengan judul kita ini adalah manusia, khususnya menungso yang memang orangnya tidak punya alur berpikir yang benar. Itu yang pertama. Nah ini ana ape juara-dua ini sing bantah iblis. Jadi iblis ini juara dua Pak, juara siji ini menungso. Sebab iblis ini pun membantai longkong. Seumur hidup paling beberapa kali saja yang tercatat. Jadi iblis ini dia bantah perintah Gusti Allah. Di Quran disebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia menolak. Jadi aba itu maknanya dia menolak. Wastakbara. Nah, kenapa iblis menolak? Apakah berpikir logis seperti manusia? Iblis punya bahasanya itu kesalahan kias, bahasa ulama dulu. Jadi iblis itu menganalogkan satu hal dengan satu hal yang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi iblis ini pun mikir iblis ya, mikir iblis. Lha kok iso? Adam ini sapa? Lah wong Adam ini makhluk yang entes diciptakan apa? Masa aku kan sujud karo dhek. Cah cilik pangkate isih kobal aku jindral. Masa aku kan sujud karo dhek. Nah dia berpikirnya nggak layak kan? Masa jenderal kon sujud karo kobal. Menurut dia loh ya, ini bukan realita. Itu namanya qiyas ma'al farid, menganalogkan sesuatu yang tidak sesuai. Yang kedua, dia ditanya sama Allah, Riz, kenapa kamu tidak mau sujud kepada yang saya ciptakan dengan kekuasaanku? Dijawab, saya lebih baik dari dia ya Allah. Ini namanya berargumen. Saya lebih baik dari dia. Sebenarnya dia seperti tidak sedang berargumen, dia memberi kesimpulan.
saya lebih baik dari dia. Lalu dia berargumen untuk menguatkan ini, dia ngomong, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia, menciptakan saya dulu, menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, Adam, dari tanah. Loh, Iblis tidak memberi kesimpulan apa-apa di titik ini, tapi dia mau mengatakan berarti saya yang unsur api lebih baik daripada Adam yang unsur tanah. Itu cara bantahnya Iblis. Ini lebih elegan sebenarnya. Bantah ini ilmiah, walaupun orang jelas. Kenapa nggak jelas? Satu, Iblis berpikirnya keliru. Jangan dilihat Anda jenderal disuruh untuk sujud pada Adam, tapi Anda itu kan jenderal di bawahan Maha Jenderal. Nah, jenengan tidak berurusan dengan perintahnya kon sujud Adam, bukan itu, tapi sampeyan kuwi tidak taat kepada perintah atasan itu. Yang kamu pikir itu, bukan kamu menolak perintah atasan karena disuruh menghormati bawahan. Dan kalimat bawahan, dia lebih bawah itu kan juga tidak ada dasarnya. Orang SK-nya tidak ada setara tanah, tidak ada kesetaraan yang disebut di situ, setara harus begini dan begitu. Kan boten. Terus malah bikin bantahan meneh. Saya lebih baik dari dia sebab engkau menciptakan aku dari api. Sing gawe Gusti Allah kandhani. Sing gawe Gusti Allah kok malah dikandani. Ya mboten pas. Itu membantah versi Iblis. Nah, kalau membantah versi Iblis itulah yang kemudian dikatakan sebagai Iblis adalah makhluk yang pertama membuat analogi. Makhluk yang pertama membuat kias, tapi kias ma'al faik. Jadi kalau dalam bahasanya ulama usul fikih, mengkiaskan sesuatu yang tidak apple to apple, tidak nyambung antara yang mengkiaskan dan yang dikiaskan, itu namanya kias ma'al faik. Jadi mboten podo. Makanya ada satu ungkapan, ulama sing jago tenan niku tidak boleh tidak dia harus paham kias. Nek dhek ora paham kias, mesti kiase ngawur. Madak-madak ke sing ora padha. Nah, di dunia modern saat ini kalau kita lihat tulisan-tulisan di media sosial, kita ilmiah Pak, tapi kiase akeh sing ora nyambung, dasare enggak ada. Cuma kalau jenengan kan terpukau dengan indahnya bahasa. Terpukau dengan kalimat-kalimat yang wow, pemeneh mambu-mambu kaya ilmiah kita ya referensine barat kabeh dadi kita apik kan. Lane kula jenengan iki dadi gampang dadi korban hoax karena begitu. Karena begitu. Ora tahu ngecek, nggak pernah lihat sumber yang jelas. Itu seringkali enggak. Angger seneng matuk teko diani. Jadi tidak dilakukan validasi. Verifikasi itu kan sasaran untuk produsen uang. Gitu. Makanya kan ini ada anak muda Bapak Ibu, dia sekolah jurusan tafsir, dia kayaknya mengkritisi banyak tentang yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Sebenarnya itu sudah menjadi bahasan lama, cuma dia bikin video ya, tadi cepet booming ya.